Kita lanjut guys, lautan petir hitam tanpa henti melonjak dan bergejolak, sementara tepukan guntur bergema di seluruh tempat, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya bersenandung dan bergetar. Tiba-tiba, lautan cahaya hitam terbelah saat sosok yang memancar dengan cahaya-cahaya melesat keluar. Sebelum melayang di atas lautan petir, baut raksasa dari Divine Black Lightning melolong, turun ke sosok itu, sinar cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Namun sosok itu hanya mengulurkan tangannya, muncul dalam keadaan yang sangat mabuk. Setelah mempromosikan fisik dewa petirnya ke fisik petir Quadra Rune, perlawanan Mu Chen terhadap petir hitam surgawi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak akan lagi mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Faktanya, ketika energi yang merajalela dari Divine Black Lightning telah memasuki tubuhnya, mereka hanya membawa perasaan yang sedikit mati rasa, sensasi yang sangat nyaman. Menurunkan tangannya, Mu Chen menghembuskan gumpalan kabut putih, di mana bahkan berkilau dengan cahaya kilat, senyum penuh kegembiraan hadir di wajahnya. Memang, fisik penerangan Quadra Rune ini jauh lebih kejam daripada fisik petir di Rune. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke arah naga laut utara di kejauhan, sebelum menembak dengan gerakan tubuhnya. Menyapu pandangannya ke seluruh tubuh Mu Chen, senyum puas muncul di wajah naga laut utara, meningkatkan fisik dewa petir seseorang dari Diplo Rune ke Quadra Rune dalam rentang waktu 3 bulan, ini sudah merupakan kecepatan peningkatan yang cukup baik. Terima kasih senior laut utara, Mu Chen berbicara dengan hormat sambil menangkupkan tangannya. Dia tahu bahwa bantuan naga laut utara sangat penting baginya untuk dapat memiliki peningkatan seperti itu. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 1 kali lipat lagi untuk dapat memperoleh hasil yang serupa. Melambaikan tangannya, naga laut utara menjawab, karena Anda berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar untuk Akademi Spiritual Surga Utara kami, saya secara alami akan membantu sedikit untuk menghindari kehilangan muka. Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, menatap Mu Chen, sebelum melanjutkan, namun, selama 3 bulan terakhir, saya hanya dapat membantu Anda mempromosikan fisik dewa penerangan Anda ke level ini. Itu tidak memberikan terlalu banyak promosi untuk budidaya energi spiritual Anda. Mendengar itu, Mu Chen mengangguk. Selama 3 bulan terakhir, dia terutama melatih dan mengembangkan fisik dewa penerangannya. Meskipun energi spiritualnya juga meningkat, itu tidak pada tingkat peningkatan yang menakjubkan seperti fisik dewa penerangannya. Namun demikian, dia sudah sangat puas. Lagi pula, dalam rentang waktu 3 bulan yang singkat, mustahil baginya untuk meningkat secara drastis di kedua aspek. Dia harus memilih salah satu dari mereka untuk fokus. Masih ada 3 bulan lagi sampai tanda setengah tahun. Selama 3 bulan ke depan, saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih dan mengolah energi spiritual saya dan meningkatkan tingkat kultivasi saya, jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar itu, naga laut utara menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, namun, selama 3 bulan ke depan, saya tidak akan membimbing Anda lagi, Anda akan berpindah tempat, selama 3 bulan ke depan, kamu milik orang lain." Orang lain, Mu Chen ternganga, 3 bulan terakhirmu akan dipandu oleh Penatua Lingxi, ini akan baik-baik saja jika Anda mengikuti bersamanya. Dia mengatakan bahwa jika Anda mengikutinya, dia akan membiarkan kekuatan Anda meningkat pesat selama 3 bulan ke depan. Dengan tawa nakal, naga laut utara menyeringai ke arah Mu Chen sambil berkata, berlatih di bawahnya selalu lebih baik daripada mengikuti orang tua yang tidak menarik ini, kan? Dia wanita yang sangat cantik, dan memiliki hubungan yang sangat baik denganmu. Anda harus mengambil kesempatan ini, oke? Ini pertama kalinya aku melihat Lingxi begitu peduli pada seorang pria. Bahkan di depan kami, dia selalu terlihat dingin dan sedingin es. Mendengar itu, rasa malu memenuhi wajah Mu Chen. Kata-kata macam apa ini? Baik, waktunya kamu pergi, aku harus tutup sebentar. Naga laut utara meletakkan tangannya di belakang punggungnya, sementara sinar kecemerlangan tampak beredar di wajah kunonya. Pada saat ini, ketajaman tatapannya begitu tajam, tampaknya mampu menembus ruang, memberi orang perasaan tirani yang tak terlukiskan. Melihat ini, gemetar samar mengguncang hati Mu Chen saat ia diperiksa. Laut Utara Senior, apakah kamu akan menerobos? Jelas merasa sangat baik, naga Laut Utara menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Sambil menghela nafas, dia menjawab, saya sudah mandek di dunia ini selama bertahun-tahun,
Ini semua berkat Anda dengan membantu saya mendapatkan pil Dewa Petir itu. Setelah bersiap selama setengah tahun, saatnya bagiku untuk mencoba menerobos. Mendengar itu, Mu Chen memukul bibirnya. Jika naga Laut Utara berhasil dalam terobosannya, dia akan menjadi penguasa bumi yang asli. Ditempatkan di seluruh dunia 1000 besar, dia akan dianggap sebagai tuan daerah. Bagaimanapun, bahkan kekuatan sekuat klan Dewa Luo, ahli terkuat mereka, yaitu kakek Luo Li, Luo Tianzhen, hanyalah penguasa bumi. Mampu melindungi klan Dewa Luo di bawah tatapan tamak yang datang dari 3 klan dewa besar lainnya. Ini menunjukkan dengan tepat betapa kuatnya seseorang dari ranah kekuatan ini. Meskipun itu hanya perbedaan tipis antara penguasa kelas 9 dan penguasa bumi, perbedaan kekuatannya sama berbedanya dengan langit dan bumi. Jika naga Laut Utara memiliki kekuatan penguasa bumi di masa lalu, bahkan jika seseorang memberi istana naga iblis keberanian, mereka tidak akan berani memprovokasi Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan untuk apa yang disebut leluhur tua yang tak terukur, tidak akan berani menginjakan kaki ke benua surga utara ini. Kalau begitu pertama-tama saya akan mengucapkan selamat kepada senior Laut Utara atas terobosan Anda di sini, kata Mu Chen dengan hormat sambil menangkupkan tangannya ke arah naga Laut Utara. Sambil tersenyum, naga Laut Utara mengangguk, dengan lambaian lengan bajunya, ruang mulai melengkung dan terdistorsi, sebelum jalan menuju Akademi Spiritual Surga Utara dibuka. Melihat ini, Mu Chen tidak ragu lagi, membalikkan tubuhnya, dia melangkah ke ruang yang melengkung. Saat ruang berfluktuasi dengan kacau, tubuhnya benar-benar menghilang di dalamnya. Melihat bahwa Mu Chen telah menghilang, wajah naga Laut Utara berangsur-angsur menjadi serius. Dengan mengepalkan tangannya, pil petir bulat yang halus muncul di dalamnya. Pil ini memiliki kemegahan hitam legam, dengan kilat menutupi keseluruhannya. Muncul seolah-olah sedang berkembang menjadi dunia petir, menyebabkannya tampak sangat misterius. Saat pil Dewa Petir ini muncul, kilat langsung menyambar dan guntur bergemuruh di tingkat terakhir wilayah petir saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya pecah di cakrawala, menyebabkan ruang redup dan gelap ini menyala seperti fajar. Raungan terdengar dari kedalaman lautan petir pada saat yang sama. Roh petir tampaknya telah menemukan pil Dewa Petir. Naga Laut Utara menembakkan tatapan acuh tak acuh ke arah kedalaman lautan petir. Sebelum menariknya kembali, lingkaran cahaya hitam mulai beriak dari tubuhnya. Detik berikutnya, tubuhnya melengkung dan terdistorsi, dengan cepat berkembang dalam ukuran. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk kehidupan raksasa yang tak ada habisnya. Tubuh makhluk hidup ini berwarna hitam pekat, dan tampak seperti ikan. Namun bukan ikan, seperti naga, namun bukan naga, itu melebarkan sayapnya, sayap yang tampak mirip dengan awan vertikal yang tampaknya menutupi setengah dari ruang. Saat pil Dewa Penerangan bergegas menuju langit, naga Laut Utara membuka rahang raksasanya, mirip dengan paus yang menghisap air. Saat pil Dewa Petir turun di samping kilat dan guntur yang merajalela tak berujung, itu benar-benar ditelan oleh rahang raksasa naga Laut Utara. Saat pil Dewa Petir memasuki tubuhnya, dengan lompatan, tubuh raksasa naga Laut Utara bergegas ke kedalaman lautan petir. Detik berikutnya, seluruh ruang menjadi merajalela saat lautan pencahayaan melonjak dan bergejolak. Gelombang raksasa yang menjulang setinggi ribuan dan ribuan meter menyapu, tampak ingin menghancurkan seluruh ruang. Kekuatannya mungkin sangat menakutkan. Terobosan yang menakjubkan diam-diam berfermentasi di kedalaman lautan petir ini. Setelah melangkah ke jalur spasial, Mu Chen secara alami tidak mengetahui rahasia keributan menakjubkan yang terjadi setelah dia meninggalkan wilayah petir. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia tahu, dia tidak akan berguna sama sekali. Terobosan kerana itu sepenuhnya bergantung pada diri sendiri. Selain berdoa untuk keberuntungan bagi naga Laut Utara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Di udara di atas Akademi Spiritual Surga Utara, ruang mulai melengkung dan terdistorsi. Sebelum Mu Chen muncul darinya, melihat melintasi cakrawala biru, dia menatap binatang roh yang terbang melintasi langit. Sebelum mendengar suara vitalitas terdengar dari seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, pada saat ini, dia tidak bisa menahan nafas lega. Setiap kali dia keluar dari wilayah petir, dia selalu merasa akhirnya melihat cahaya. Tempat itu memberi orang terlalu banyak tekanan ketika mereka berada di dalamnya.
Namun demikian, harus dikatakan bahwa itu benar-benar tempat latihan yang benar-benar fantastis. Melayang di udara, Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling. Setelah sedikit merenung, dia menembak lurus ke arah puncak gunung, tempat tinggal Ling Xi. Sampai sekarang, Luo Li dan yang lainnya jelas masih berlatih dan berkultivasi di dalam gerbang surga utara. Oleh karena itu, tanpa perlu kembali ke wilayah mahasiswa baru, yang terbaik baginya adalah memanfaatkan setiap momen dan menemukan Ling Xi sekarang. Setelah beberapa menit, Mu Chen turun di puncak gunung yang tenang. Disinilah Ling Xi tinggal sendirian. Tidak hanya tidak ada siswa yang berani datang ke sekitarnya, itu juga sangat jarang bagi para petinggi akademi untuk datang ke sini. Lagi pula, mereka terlalu jelas tentang temperamen dingin Ling Xi, yang terakhir bahkan tidak memberikan banyak perhatian kepada Din Tai Chang. Jadi bagaimana dengan mereka? Meskipun ini masalahnya, tidak ada yang bisa mereka katakan, karena di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, selain Naga Laut Utara dan Din Tai Chang, bahkan 5 tetua yang duduk di surga tidak cocok untuk Ling Xi. Karena itu, dia memiliki modal transenden. Setelah turun ke gunung, Mu Chen diam-diam berjalan ke halaman. Menyapu pandangannya ke seberang, dia melihat wanita berjubah putih duduk di depan rumah bambu. Wanita itu memiliki sosok yang anggun dan ramping, dadanya berdiri luar biasa di bawah penutup jubah putihnya, pinggang kecilnya tipis dan ramping dengan sepasang alis yang tampak artistik. Meskipun demikian, bagaimanapun, wajahnya yang cantik memiliki terlalu banyak ekspresi sedingin es di atasnya. Pada saat ini, salah satu tangannya yang cantik memegang punggung sebuah buku tua, sementara yang lain dengan lembut memainkan rambut panjangnya. Tontonan ini mirip dengan adegan lukisan, menyebabkan Mu Chen sedikit linglung saat melihatnya. Siapa yang mengira bahwa orang yang dianggap sebagai ahli terkuat ketiga dari Akademi Spiritual Surga Utara sebenarnya adalah seorang wanita muda yang cantik? Apa masalahnya? Menganga kagum, sementara Mu Chen sedikit linglung, suara yang jelas dan senang terdengar dari hadapannya, hanya untuk dia menyadari bahwa Ling Xi telah menarik kembali pandangannya dari buku kuno di tangannya. Mengangkat wajahnya yang manis, dia mengirim senyum tipis ke arah Mu Chen. Pada saat ini, ekspresi sedingin es yang sebelumnya ada di wajahnya telah benar-benar mencair, digantikan oleh lengkungan yang melengkung di sudut bibirnya, pemandangan yang akan menyebabkan bunga kehilangan warnanya. Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, "Kakak Ling Xi benar-benar semakin cantik." "Lebih cantik dari teman wanita kecilmu?" tanya Ling Xi menggoda. Dengan tawa nakal, Mu Chen berjalan mendekat dan berkata, "Tuan Laut Utara berkata untuk mengizinkan kakak Ling Xi membimbing pelatihan dan kultivasi saya mulai sekarang." Mendengar itu, Ling Xi dengan lembut mengangguk, sebelum melambaikan tangannya ke arah Mu Chen untuk memintanya duduk di sampingnya. Menempatkan tangannya yang seperti batu giok di pipinya, dia mulai diam-diam menatap wajah tampan Mu Chen. Mu Chen berbalik sedikit malu dengan tatapannya, menyebabkan tatapannya mengembara. Dengan senyum tipis, Ling Xi menggelengkan kepalanya, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok sedingin es untuk menggosok wajahnya. Selama 3 bulan terakhir pelatihan dan kultivasi terfokus, janggut telah tumbuh di wajahnya, menyebabkan penampilan muda yang lembut dan tidak dewasa menghilang sedikit, digantikan oleh wajah pria sejati yang tegas dan gigih. Setelah disentuh oleh tangannya yang seperti batu giok sedingin es, Mu Chen sedikit terkejut, sebelum tubuhnya menjadi kaku saat dia melihat pisau tajam kecil muncul di antara ujung jari ramping Ling Xi. Kakak Ling Xi, namun, tidak menunggunya mundur karena refleksnya yang terkondisi. Ling Xi sudah mendekat. Saat wewangiannya berhembus, fluktuasi samar muncul di matanya yang indah, mencoret-coret, bilah tajam dengan lembut mencukur janggut berantakan yang ada di wajah Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen melongo saat dia menatap wajah yang benar-benar cantik hanya beberapa inci di depannya, sebelum melihat ekspresi tulus di wajahnya. Pada saat ini, emosi menyembur keluar darinya. Seorang Ling Xi seperti ini benar-benar seperti kakak tertua. Sebelum rumah bambu di mana beberapa naungan dari sayuran menyelimuti area itu, angin sepoi-sepoi bertiup, daun hijau zamrud berayun di udara saat mereka berkibar ke bawah, turun ke tubuh anak laki-laki dan perempuan yang ada di depan rumah bambu. Mengabaikan daun-daun yang mendarat di atasnya, Ling Xi membersihkan hadiah tunggul di wajah Mu Chen, tepi bila sedingin es menyapu wajahnya, menyebabkan sedikit perasaan menyegarkan muncul di kulitnya.
Ekspresi tulus di wajah gadis di hadapannya menyebabkan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Setelah memberikan sapuan terakhir dari ujung pedang di wajah Mu Chen, Lingxi melihat ke arah wajah pemuda yang telah mendapatkan kembali tampilan yang anggun dan tampan. Sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas, dengan senyum manis, dia berkata, "Meskipun penampilanmu yang belum dicukur terlihat cukup bagus, aku tetap lebih suka kamu bersih dan bercukur." Sambil menggaruk kepalanya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, "Kakak Lingxi, kamu biasanya memiliki ekspresi dingin di wajahmu. Jika kamu terus tersenyum seperti itu, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila dan jatuh cinta padamu." "Sungguh mulut yang licin, aku, kakakmu, tidak suka itu," jawab Lingxi dengan senyum tipis, menyingkirkan bilah pisau. Dia melepaskan tangannya yang seperti batu giok dari wajah Mu Chen. Saat dia menarik kembali jari-jarinya yang ramping, sisa kehangatan di ujung jarinya menyebabkan matanya berfluktuasi, sementara matanya yang indah sedikit tertunduk. "Kakak Lingxi, apa yang ada dalam pikiranmu untuk pelatihanku mulai sekarang?" tanya Mu Chen karena penasaran. Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Dalam jangka waktu ini, dia perlu memusatkan seluruh pikirannya pada pelatihan dan kultivasi energi spiritualnya. Bagaimanapun, terlepas dari berapa banyak es yang dia miliki, energi spiritual adalah dasar dari segalanya. Dengan energi spiritual yang cukup tirani, tidak peduli seberapa kuat esnya, akan sulit baginya untuk menampilkannya secara penuh, mirip dengan ibu rumah tangga terpandai yang tidak akan bisa memasak tanpa nasi. "Tidak bisakah energi spiritual saya memelihara energi spiritual Anda?" Matanya yang indah menatap dedaunan yang turun ke tanah. Lingxi berbicara dengan suara lembut. Mendengar itu, Mu Chen langsung tersenyum malu sebelum menjawab, "Jangan menggodaku, kakak Lingxi. Bagaimana saya berani menggunakan metode itu? Jika ibu mengetahuinya, bukankah dia akan memukuliku sampai mati?" Lingxi sedikit memiringkan kepalanya, menyebabkan rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, menutupi pipinya yang halus dan berkilau, sebelum dengan lembut menjawab, "Sebenarnya, itu bukan apa-apa. Di dalam klan itu, orang-orang yang berlatih dan berkultivasi dalam gulungan yin dari seni pagoda agung pada awalnya hanyalah pelayan dengan status rendah dan rendah. Tampaknya para pelayan itu akan mengorbankan diri mereka sendiri pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka yang berlatih dalam yang Scroll of the Great Pagoda Art." Suaranya semakin lembut, karena dia bisa merasakan senyum di wajah pemuda di sampingnya perlahan mulai tertahan. Diam-diam melihat gadis berjubah putih di sisinya, dengan kaki ramping samar-samar meringkuk, sementara sosok manisnya tampak agak lemah sampai dia sedikit gemetar. Mu Chen melihat beberapa kemurungan kosong memancar keluar dari matanya. "Kakak Lingxi, apakah kamu curiga bahwa ibuku membiarkanmu berlatih dan mengolah gulungan yin dari seni pagoda agung? Sebenarnya, demi membiarkanmu menjadi pelayanku?" tanya Mu Chen dengan lambat. Getaran dahsyat mengguncang tubuh Lingxi saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Melihat Mu Chen, dia menggelengkan kepalanya, panik saat matanya dipenuhi dengan ingar-bingar yang menyebabkan hati orang-orang merasakan sakit untuknya. "Tidak, aku sama sekali tidak akan meragukan Bibi Jing. Jika bukan karena Bibi Jing, aku akan lama mati dalam hujan sedingin es itu. Jika bukan karena Bibi Jing memberiku alasan untuk hidup, bahkan jika aku terus hidup, aku hanya akan menjadi mayat berjalan." Bibi Jing adalah pilar yang menopang kehidupannya yang sedingin es. Dia rela menghancurkan dirinya sendiri daripada meragukan Bibi Jing, sesuatu yang sama sekali tidak ingin dia lakukan. Ketika seseorang hidup, dia akan selalu membutuhkan semacam keyakinan. Keyakinan ini bisa berupa balas dendam, untuk melindungi atau bahkan hal lainnya. Adapun Lingxi, keyakinan yang membuatnya tetap hidup adalah sosok yang hangat dan lembut yang telah membawanya keluar dari tempat kematian yang sedingin es dan penuh keputusasaan. Oleh karena itu, begitu imannya runtuh, dia mungkin benar-benar kehilangan semua motivasi untuk melihat ke depan dalam hidup, benar-benar mirip dengan mayat berjalan. Baginya, ini adalah masalah yang lebih sulit diterima daripada kematian. Melihat ke arah Lingxi yang panik, Mu Chen mengulurkan tangannya. Dengan lembut menggenggam tangan seperti batu giok yang sedingin es itu, dia berbicara dengan suara lembut. "Elder Sister Lingxi, ada banyak hal di alam semesta ini yang tidak dapat kami uraikan dan pahami dengan jelas. Ketika mata kita tidak dapat membantu kita mendapatkan jawaban, kita harus menggunakan hati kita untuk menilai dan menguraikan.
Apa menurutmu ibuku akan berbohong padamu? Mendengar itu, Lingxi melongo, sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Meskipun busurnya kecil, mereka tegas dan tak tergoyahkan. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dengan Bibi Jing. Meskipun ingatannya telah disegel, perasaan dan emosi di lubuk hatinya yang paling dalam sama sekali tidak bohong. Oh, dengan senyum tipis, Mu Chen berbicara, sepertinya kamu iri padaku. Lingxi segera menatap Mu Chen dengan tatapan kosong, dengan bibirnya yang mulai cemberut tanpa sadar. Apakah kamu buta atau apa? Hanya karena kamu melihat ibuku, yang begitu penting bagimu, setelah melihat bagaimana ibuku menatapku ketika kami bersatu kembali. Sepertinya itu menyebabkan emosimu sedikit berfluktuasi, yang membuatmu memiliki pikiran liar. Jadi, favorit Bibi Jing adalah putranya sendiri, kan? Dengan begitu, Anda merasa tertekan, mengkhawatirkan kerugian pribadi Anda, sebelum membuang waktu untuk masalah yang tidak penting. Sejak awal, saat kamu mengucapkan kata-kata itu, emosimu mulai tidak beres. Melihat ke arah wajah Lingxi yang semakin merah, Mu Chen berbicara sambil tersenyum. Sejak kembali dari benua surga utara, kamu memiliki pikiran liar, kan? Wajah manis Lingxi telah berubah menjadi lebih merah saat dia dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok. Melihat mata cerah pemuda di depannya, di mana beberapa niat tertawa muncul, dia tiba-tiba merasakan hati nurani yang sedikit bersalah muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Mu Chen benar atau tidak. Dengan satu-satunya hal yang bisa dia pastikan adalah bahwa dia benar-benar merasa agak tertekan setelah kembali dari benua surga utara. Maaf, jawab Lingxi sambil menundukkan kepalanya. Mu Chen adalah putra biologis Bibi Jing. Yang terakhir memiliki perasaan terdalam untuknya adalah sesuatu yang benar-benar bisa dimengerti. Pikiran liarnya sendiri tampaknya tidak memiliki alasan di baliknya. Mu Chen menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, dia bisa sangat mengerti apa yang dia alami. Ketika ibunya dan Lingxi bersama, yang pertama jelas tidak menyebutkan tentang dia. Oleh karena itu, bahkan Lingxi tidak tahu bahwa ibunya memiliki seorang putra. Ditambah dengan kepercayaan yang dimiliki Lingxi untuk ibunya, tidak dapat dihindari bahwa hubungan antara keduanya adalah yang paling penting bagi yang terakhir. Namun, sekarang, dia tiba-tiba menerobos masuk. Selain itu, dia adalah putra kandung ibunya, hubungan yang merupakan kelanjutan dari garis keturunan, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Lingxi. Hal ini mengakibatkan dia memiliki perasaan dan emosi seperti itu. Ketika seseorang melihat sesuatu dengan terlalu penting, dia akan menderita kerugian seperti itu ketika dalam hasil seperti itu. Lingxi jelas menekan emosi dan perasaan itu. Namun, meskipun begitu, ketika obrolan mereka menyentuh beberapa topik sensitif, dia agak terpicu oleh mereka. Kakak Lingxi, aku tidak punya pikiran untuk bersaing denganmu tentang ini. Selain itu, saya tidak berpikir bahwa ibu saya akan menolak atau menjauhkan diri dari Anda setelah menemukan saya. Tidak peduli berapa lama, Anda akan selalu bersama kami. Saya memperlakukan Anda sebagai kakak perempuan saya. Tidak ada yang diizinkan untuk menggertak Anda. Karena itu, Anda tidak akan kehilangan apapun. Sebaliknya, Anda memiliki satu orang lagi yang akan melindungi Anda. Ini adalah masalah yang sangat berharga, kan? Duduk di depan Lingxi, Mu Chen berbicara dengan senyum tipis. Mengangkat kepalanya, Lingxi melihat ke arah wajah tampan pemuda di depannya. Mata cerah itu, senyum hangat dan lembut yang muncul di sudut mulutnya, menyebabkan matanya menjadi merah tak terkendali. Meskipun dia biasanya tampak agak dingin dan acuh tak acuh, bukan itu karakternya. Karena pengalaman awal hidupnya, dia sangat sensitif. Setelah memiliki kehangatan, dia ingin memegangnya, tidak ingin melepaskannya. Karena itu, dia sangat eksklusif dan menolak orang-orang di dekatnya. Meskipun Bibi Jing bukan ibu kandungnya, Lingxi benar-benar memperlakukan yang pertama sebagai ibunya di dalam hatinya, hanya memiliki satu kerabat. Lingxi tidak ingin kehilangan dia. Beberapa hari terakhir pikiran liar telah menyebabkan dia mengembangkan emosi depresi. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat pemuda di depannya, emosinya perlahan mulai stabil, sementara senyum di sudut mulutnya meledak dalam lengkungan yang hangat dan lembut. Dia menatap Mu Chen. Pemuda di depannya jelas lebih kecil darinya. Kekuatannya tidak sebanding dengannya. Namun, itu memberi orang rasa nyaman. Sungguh, orang yang aneh. Lingxi tersenyum lembut, senyumnya berangsur-angsur kembali ke keadaan sebelumnya.
Mengulurkan tangannya yang halus dan ramping, dia dengan lembut mengusap kepala Mu Chen, sebelum berbicara sambil tersenyum, "Kamu jauh lebih lemah dariku, bagaimana kamu bisa melindungiku dengan kekuatan itu?" Mengangkat bahunya, Mu Chen menjawab sambil tersenyum, "Itu tidak mungkin sekarang, tapi selalu ada masa depan. Saat aku menjadi lebih kuat dari kakak Lingxi, sudah waktunya bagiku untuk melindungimu." Berbicara sampai di sini, Mu Chen melihat ke arah Lingxi dan tersenyum nakal. "Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa kakak Lingxi yang kuat akan benar-benar memiliki sisi kekanak-kanakan. Namun demikian, itu cukup lucu." Wajah Lingxi langsung menjadi merah padam, karena dia tahu bahwa itu dapat dianggap bahwa dia telah kehilangan banyak muka. Namun demikian, dia hanya bisa menatap tajam ke arah Mu Chen, sebelum mengubah wajahnya yang kaku dan manis. Sambil menyeringai, Mu Chen tertawa, karena dia tahu bahwa wajah Lingxi sebenarnya sangat kurus. Meskipun dia tahu bahwa Lingxi tidak akan berhenti membimbingnya dalam pelatihan dan kultivasinya karena rasa malunya, dia tahu bahwa tidak perlu terlalu galak ketika memaksa orang. Lagi pula, karena jauh lebih kuat darinya, sangat mudah baginya untuk berurusan dengannya. "Oke, saat ini berhenti sekarang. Namun, untuk kata-kata itu, jangan ucapkan lagi, oke?" Meskipun Elder Sister Lingxi telah melatih dan mengembangkan gulungan yin dari seni pagoda agung, saya sama sekali tidak ingin Anda menjadi pelayan saya. Jika Anda mengucapkan kata-kata itu lagi, saya akan marah, kata Mu Chen dengan wajah datar. "Oke, aku tahu," balasan Lingxi lembut dan lembut. Bagaimana sikap lembut dan lembut ini seperti ahli terkuat ketiga yang bermartabat dan mengesankan dari Akademi Spiritual Surga Utara? "Pelatihan apa yang akan kita lakukan?" tanya Mu Chen, ingin memiliki peningkatan besar dari energi spiritualnya di 3 mulut berikutnya sepertinya bukan masalah sederhana. Sedikit memiringkan kepalanya, Lingxi berpikir sejenak, sebelum tersenyum manis dan menjawab, "Sederhana, saya akan mengajari Anda gulungan yin dari seni pagoda agung kepada Anda. Dengan begitu, Anda akan bisa mendapatkan seni pagoda agung yang lengkap." Sebenarnya, sebelum dia pergi, Bibi Jing telah memberitahuku tentang ini. Karena dia tidak punya waktu untuk mengajarkannya padamu, dia mengizinkanku untuk lakukan. Mu Chen melongo, sebelum kepalanya mulai memanas. "Edisi lengkap seni pagoda agung, jika Anda mengirimkan seni pagoda agung kepada saya, apakah itu tidak akan mempengaruhi Penatua Lingxi?" Meskipun bisa memiliki seni pagoda besar yang lengkap sangat mengharukan bagi Mu Chen, dia masih mempertahankan ketenangan saat dia menanyakannya. Dia masih agak takut Lingxi akan melakukan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin mendapatkan kekuatan itu tidak akan membuatnya senang mengetahuinya. Mendengar itu, Lingxi tersenyum tipis sambil menggelengkan kepalanya. Saat perasaan hangat menyembur keluar dari matanya yang indah, dia menjawab, "Tenang, ini adalah sesuatu yang Bibi Jing telah instruksikan kepadaku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu harus percaya Bibi Jing, kan?" Hanya pada saat ini Mu Chen menganggukkan kepalanya, memikirkannya, dia bergumam, "Mengapa saya tidak mengajari kakak Lingxi gulir yang dari seni pagoda besar?" Dia merasa sedikit bermasalah tentang masalah pelatihan Lingxi dan budidaya gulungan yin dari seni pagoda besar. Meskipun dia dan ibunya tidak ingin Lingxi menjadi pelayannya, gulir yin akan selalu merasa tertekan ketika berhadapan dengan gulir yang. Mu Chen tidak ingin Lingxi merasa tidak nyaman setiap kali dia membantunya dalam masalah ini. Tetap saja, Lingxi menggelengkan kepalanya, menjawab dengan senyum manis, "Tidak perlu, aku tahu pikiranmu, santai aja, saya tidak akan memiliki pikiran liar lagi. Lebih jauh lagi, gulungan yang dari seni pagoda agung bukanlah sesuatu yang bisa dilatih dan dikultivasikan oleh siapapun begitu saja. Diperlukan garis keturunan tertentu, saya tidak memiliki garis keturunan klan itu. Jika saya mengolah seluruh seni pagoda besar, itu mungkin bukan hal yang baik untuk saya." "Baik, kalau begitu aku harus merepotkan kakak Lingxi." Hanya setelah mendengar itu, Mu Chen menyerah pada pemikiran itu, sebelum dengan tidak sabar bertanya, "Kalau begitu, apakah kita mulai sekarang?" Memutar matanya ke arahnya, Lingxi menjawab, "Mengapa kamu begitu cemas? Anda telah berlatih keras selama 3 bulan. Istirahatlah dan pulihkan tubuhmu dan kita akan mulai besok." Sambil menyeringai, Mu Chen menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Bagus. Aku akan kembali ke wilayah mahasiswa baru, sebelum menemukanmu besok, kakak Lingxi." Dengan lembut menggigit bibirnya,
Lingxi menjawab dengan suara lembut. Luoli juga tidak berada di wilayah mahasiswa baru. Jika Anda kembali, Anda tidak akan memiliki siapapun untuk menjaga Anda. Hanya tinggal di sini dan istirahat untuk hari ini. Aku akan membiarkan Suner merapikan kamar untukmu. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, wajah manis Lingxi berubah sedikit merah muda. Jelas, dia memiliki obsesi terhadap kebersihan. Selanjutnya, dia sangat menolak dan acuh tak acuh terhadap laki-laki. Pada hari-hari biasa, bahkan Din Tai Chang dan yang lainnya harus menggunakan transmisi suara dari luar halaman rumahnya, karena mereka tidak diizinkan masuk ke dalam. Faktanya, selama bertahun-tahun, satu-satunya pria yang bisa memasuki halaman ini adalah Mu Chen. Adapun membiarkan laki-laki tinggal di kamar di sini, itu adalah masalah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat menghadapi Mu Chen, dia jelas tidak memperlakukannya seperti orang lain. Mata pemuda yang cerah dan jernih di hadapannya tampaknya mampu melemahkan pertahanan di sekitar hatinya. Mungkin ada alasan Bibi Jing dalam hal ini. Namun demikian, dia juga jelas bahwa dia agak senang dengan waktu luang, pembicaraan hangat yang dia lakukan dengannya. Mendengar ini, Mu Chen melongo beberapa saat, sebelum dengan ragu menjawab, bukankah itu terlalu bagus? Meskipun tidak banyak baginya sebagai laki-laki, bagaimanapun, Lingxi adalah kecantikan yang sangat mempesona. Meskipun dia adalah sosok yang agak misterius di Akademi Spiritual Surga Utara dan tidak mengungkapkan wajahnya, beberapa siswa veteran lama dari Akademi masih tahu tentang masa kini. Bahkan, di masa lalu, bahkan ada beberapa siswa berprestasi yang berusaha mengejarnya. Namun demikian, semuanya gagal, karena yang pertama terlalu mempesona. Dengan usianya, dia telah menjadi penatua dari Akademi Spiritual Surga Utara. Bahkan Din Tai Chang harus memberikan wajahnya. Tingkat kekuatannya tentu sangat tinggi. Bagaimana mungkin para pemarah di Akademi Spiritual Surga Utara ini bisa menarik perhatiannya? Menatap tajam ke arahnya, Lingxi menegangkan wajahnya yang manis dan menjawab, seorang kakak perempuan yang merawat adik, bukankah itu bagus? Dengan jawaban ini, Mu Chen secara alami tidak berani mengatakan apa-apa lagi, menyebabkan dia menggaruk kepalanya sebagai tanda penerimaan. Selama beberapa tahun terakhir, Lingxi selalu sendirian. Meskipun dia tampak sedingin es, memikirkan hal ini, dia selalu merasa kesepian di dalam hatinya. Sudah sulit baginya untuk memiliki seseorang untuk dipercaya. Mampu menemaninya sudah merupakan hal yang baik. Melihat pengakuan Mu Chen, Lingxi tersenyum manis. Senyum yang benar-benar indah itu menyebabkan bahkan bunga-bunga indah di sekitar rumah bambu menjadi pucat dibandingkan dengannya. Di dalam dunia yang dipenuhi aura spiritual yang mengamuk, semuanya sunyi, sementara bahkan angin pun hadir di mana dipadatkan oleh tekanan energi spiritual yang menakutkan. Seluruh dunia tampak tanpa hiasan dan berat. Pada saat ini, di dalam lembah gunung tertentu di dunia yang dipenuhi aura spiritual ini, cairan energi spiritual mengalir turun dari puncak pegunungan, membentuk danau raksasa di dalam lembah. Awan samar kabut spiritual naik darinya, menyebabkan seluruh wilayah tampak berdebar-debar seperti alam abadi, sementara gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakutkan terpancar dari danau. Seluruh danau terbentuk dari kondensasi energi spiritual murni, dengan cairan spiritual hadir dengan berat yang setara dengan 1000 ton, menyebabkan gunung hancur menjadi debu di bawahnya. Suara jernih gemericik air terdengar dari sisi danau saat cairan spiritual terdorong terpisah. Sosok ramping dan cantik muncul dari tengah danau, saat rambutnya yang cerah dan seperti sliver tersebar di permukaan air, tampak sangat mempesona. Di bawah rambut panjang ada tubuh yang indah dan memikat yang lembut dan lembut seperti anak domba. Saat cairan spiritual menetes ke tubuhnya yang memikat, cairan itu dengan mudah mengalir ke tubuhnya yang seperti satin, menyebabkan riak menyebar ke seberang danau. Meskipun sebagian besar tubuhnya tersembunyi di bawah cairan, itu tidak cukup untuk menyembunyikan siluetnya yang sempurna. Dada yang tinggi dan tegak serta jurang putih yang indah sudah lebih dari cukup untuk membuat semua pria terpesona dan terpana olehnya. Namun demikian, tontonan yang begitu indah jelas bukanlah sesuatu yang bisa dilihat dan dihargai oleh pria manapun. Juga, satu-satunya laki-laki yang bisa memiliki kekayaan seperti itu tidak hadir di sini. Mengangkat wajahnya yang indah dan menggemaskan, dia menghembuskan napas lembut.
Pada saat ini, kulitnya yang putih dan seperti batu giok dipenuhi dengan warna merah muda, karena pelatihannya di tempat ini, ditekan oleh cairan spiritual yang bergunung-gunung. Luoli, kamu sudah tinggal di sana selama 3 hari penuh. Tiba-tiba, suara hangat dan lembut terdengar di sampingnya. Memalingkan kepalanya, dia melihat tubuh memikat lain tidak jauh di danau, Susuan. Tubuh memikat yang terakhir sangat montok, dengan tubuhnya yang menggairahkan, adil dan mempesona yang lebih dari cukup untuk menyebabkan orang menderita mimisan. Sambil menyeringai, Susuan melihat ke arah Luoli, sementara matanya yang indah mengembara tentang sosok memikat yang terakhir, sebelum memberikan suara penghargaan yang lembut. Meskipun mereka berdua berlatih dan berkultivasi bersama, dia akan selalu membuat perbandingan tubuhnya antara fisik Luoli yang sempurna, yang membuatnya menghela nafas kagum, terlepas dari penampilan, fisik, atau temperamennya. Gadis seperti itu agak sempurna dalam semua aspek ini. Kakak Susuan juga telah bertahan cukup lama, jawab Luoli dengan senyum tipis. Aku hanya bisa bertahan selama 1 hari. Namun, saya pernah mendengar bahwa Sen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya telah berlangsung selama 2 hari. Namun, mereka masih tidak bisa dibandingkan denganmu, kata Susuan sambil menggelengkan kepalanya. Air di danau seluruhnya terdiri dari cairan spiritual dan beratnya sangat berat. Ingin memasuki kedalaman dasar danau tampaknya membutuhkan seseorang untuk menanggung beban berat di tubuh mereka saat berlatih dan berkultivasi. Di bawah situasi seperti itu, seseorang biasanya tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, seseorang harus meninggalkan dasar danau setelah beberapa saat untuk beristirahat. Jika tidak, tubuh seseorang tidak akan mampu mengatasinya. Adapun beberapa hari terakhir pelatihan dan kultivasi, kinerja individu Luoli terlalu luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Gadis muda yang tampak lemah dan rapuh ini secara tak terduga memiliki ketangguhan seperti itu. Susuan sangat jelas bahwa setiap detik yang dihabiskan di dasar danau ketika seseorang mencapai batas ekstrimnya akan merasakan tekanan yang akan membuat orang gila. Namun, tidak ada yang akan membayangkan bahwa Luoli benar-benar akan bertahan selama 3 hari penuh. Hasil seperti itu bahkan menyebabkan Sen Changsheng dan yang lainnya merasakan inferioritas mereka padanya. Secara alami, dia dan Susuan tidak berlatih dan berkultivasi di tempat yang sama dengan Sen Changsheng dan anak laki-laki lainnya. Pada saat ini, kelompok terakhir sedang berlatih di dalam danau cairan spiritual beberapa mil jauhnya. Sambil tersenyum, Luoli tidak menjawab saat tangannya yang seperti batu giok melambai di dalam cairan spiritual, dengan lembut menggosok kulitnya yang seperti batu giok yang telah memerah karena tekanan mengerikan di dasar danau. Di dalam hatinya, dia memikirkan apa yang sedang dilatih dan dikultivasikan oleh Mu Chen saat ini. Seharusnya sudah 3 bulan sekarang. Meskipun sangat pahit dan menyakitkan untuk berlatih dan berkultivasi di pintu surga utara, dia tahu bahwa pelatihan dan kultivasi Mu Chen seharusnya tidak lebih mudah dari mereka. Memikirkan hal ini, gadis muda itu dengan lembut menggigit bibirnya, sebelum berbicara dengan Susuan. Kakak senior Susuan, aku akan berlatih sekali lagi. Kamu masih melanjutkan? Susuan langsung tercengang, berenang ke arah Luoli, alisnya berkerut saat dia berbicara. Kamu berlatih terlalu gila. Jika Anda terus seperti itu, bagaimana Anda bisa menahannya? Selama tahun itu, bahkan beberapa senior tidak dapat bertahan saat mereka berada di pintu surga utara. Namun mereka bersikeras dengan hidup mereka demi kontrol, mengakibatkan mereka hampir menjadi cacat. Kakak senior Susuan, santai, saya tahu batas saya, jawab Luoli dengan lembut. Mengapa kamu mendorong begitu banyak? Tanya Susuan tanpa daya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Luoli benar-benar akan mendorong dirinya sendiri begitu keras dalam pelatihan dan kultivasi. Selama periode waktu ini, Sen Changsheng dan kelompok orang lainnya sedikit terstimulasi olehnya. Menjadi laki-laki, daya tahan dan ketahanan mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun atas Luoli, sesuatu yang membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala mereka. Oleh karena itu, mereka semua mengatupkan gigi mereka dan melanjutkan pelatihan dan kultivasi mereka dalam upaya untuk mengejar Luoli. Ada kalanya Susuan merasa sangat bingung dengan dorongan Luoli dalam pelatihan dan kultivasi. Namun, dia bisa merasakan bahwa Luoli bukanlah seorang gadis yang sangat menghargai dan memperhatikan kekuatan, bahkan, dia tampak cukup mudah untuk dipuaskan. Namun, dia
Memiliki karakter seperti itu akan sangat ekstrim dalam kesungguhan dan dedikasinya pada pelatihan dan kultivasi. Mendengar itu, Luo Li tersenyum. Dia secara alami tidak bisa berbicara, secara rinci, tentang masalah klan Dewa Luo kepada Su Xuan. Tanggung jawab di pundaknya terlalu berat dengan jutaan warga klan Dewa Luo menunggunya, calon ratu ini datang untuk menyelamatkan mereka. Selanjutnya, ada juga dia. Wajah tampan itu, mata jernih dan cerah, pemuda yang menyebabkan hatinya menjadi terpengaruh diam-diam. Dia mengatakan padanya bahwa dia akan menjadi ahli mutlak, berdiri di hadapannya untuk memblokir semua badai untuknya. Dia percaya itu dari awal sampai akhir. Namun, dia juga tahu bahwa jalan untuk menjadi ahli mutlak penuh dengan duri, cukup untuk membuat orang terluka. Dia menyukai senyum Mu Chen, yang penuh dengan kepercayaan diri, yang juga telah menginfeksi dirinya. Oleh karena itu, dia agak takut duri di jalan seorang ahli mutlak itu perlahan-lahan akan menghilangkan senyum yang dia cintai. Karena itu, dia ingin berusaha keras dalam pelatihan. Jika kekuatannya meningkat ke tingkat yang cukup, mungkin akan lebih mudah bagi Mu Chen. Dia bukan gadis yang tidak akan melakukan satu hal pun di hadapan orang yang dia sukai ketika dia terus memberikan segalanya untuknya. Mu Chen, saya tahu bahwa Anda telah memikul banyak hal untuk saya. Namun, saya juga akan membantu Anda. Aku, yang membuatmu sangat mencintaiku. Hari berikutnya, di rumah bambu yang elegan dan tenang, Mu Chen duduk di ranjang empuk, matanya terpejam rapat saat dia menghirup ki spiritual dunia. Setelah malam kultivasi yang tenang, pikirannya terasa lebih jernih dan segar. Sepotong kecil tekanan yang terbentuk dari 3 bulan pelatihan pahit di wilayah petir telah sepenuhnya dihilangkan. Saat dalam latihan hening, ketukan yang jelas terdengar dari pintu di luar sebelum pintu dalam didorong terbuka. Sebuah kepala kecil muncul, 2 ekor kudanya tampak sangat imut. Saat matanya yang hitam legam melihat ke arah Mu Chen yang duduk di tempat tidur, suara lembut dan renyah terdengar. Kakak Mu Chen, cepat bangun. Kakak tertua Lingxi memintamu untuk keluar. Membuka matanya, Mu Chen melihat ke arah gadis kecil yang lucu dan cantik yang berdiri di luar pintu, sementara pikirannya yang jernih dan segar menjadi jauh lebih santai. Sambil tersenyum, dia membalik dirinya dari tempat tidur, sebelum berjalan ke pintu dan menggosok kepala kecil Suer. Saat gadis kecil itu mengangkat wajah kecilnya, dia berjalan keluar pintu, hanya untuk melihat Lingxi di dalam halaman, berdiri ramping dan anggun. Rambut hitam panjangnya mengalir turun seperti air terjun, tampak sangat cantik. Sepertinya istirahatmu cukup bagus, kata Lingxi dengan senyum tipis setelah melihat penampilan Mu Chen yang bersih dan segar. Ikuti aku, ayo pergi ke tempat pelatihan dan kultivasi Anda. Tempat itu terhubung dengan satu-satunya arai spiritual konvergen kelas 8 di Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun tingkat ketebalan energi spiritual tidak sepadat bagian dalam dari arai spiritual konvergen kelas 8, itu sedikit lebih kuat daripada beberapa arai spiritual konvergen kelas ke-7 lainnya. Sambil tersenyum, Mu Chen mengangguk, sebelum mengikuti Lingxi untuk memasuki kedalaman pegunungan. Dengan gerakan, mereka berdua muncul di atas puncak gunung yang terbungkus kabut spiritual, sebelum duduk di atasnya. Menggenggam sehelai rambut hitam, wajah manis Lingxi berubah serius. Sebelum berbicara dengan suara lembut, Mu Chen, seni pagoda agung adalah seni kultivasi paling dasar dari klan Bibi Jing, dan cukup sulit untuk melatih dan mengolahnya. Meskipun Anda memiliki hubungan garis keturunan dengan Bibi Jing, itu tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat berhasil melatih dan mengolah gulungan yin dan yang. Dalam pelatihan, saya tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi. Namun, Anda harus berjanji kepada saya bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, Anda harus segera berhenti, jangan paksa. Melihat kesungguhan di wajah manis Lingxi, Mu Chen dengan serius mengangguk sebagai balasannya. Melihat ini, Lingxi menggenggam tangannya yang seperti batu giok bersamaan saat dia mengganti segel tangannya. Detik berikutnya, cahaya putih samar mengembun di telapak tangannya saat sinar kecemerlangan memancar keluar, mengandung bayangan yang mirip dengan cahaya bulan. Saat sinar kecemerlangan perlahan mengembun bersama, mereka berubah menjadi pagoda bercahaya putih yang berkilau dalam sinar putih kecemerlangan. Pagoda bercahaya tampak agak indah, berkilauan sambil memberikan perasaan yang unik dan misterius. Melihat pagoda bercahaya putih yang familiar, Mu Chen merasa sedikit terkejut dan heran.
Ini muncul persis sama dengan pagoda yang bisa dia kondensasi dari dalam tubuhnya. Satu-satunya perbedaan adalah warna dan fluktuasi yang sama sekali berbeda terpancar darinya. Jika pagoda yang muncul dari Mu Chen ganas dan sombong, pagoda bercahaya putih yang muncul dari tangan Lingxi tampak sangat lembut dan pendiam. Konsentrasi dan fokus, raungan terdengar dari Lingxi, menyebabkan sentakan dalam pikiran Mu Chen saat dia perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, Lingxi mengacungkan jarinya yang ramping, menyebabkan pagoda bercahaya putih itu berubah menjadi seberkas cahaya putih yang mengikuti jarinya ke kepala Mu Chen. Dengan kecepatan yang ganas, itu masuk ke dalam pikiran Mu Chen. Pada saat cahaya putih memasuki pikiran Mu Chen, ledakan tampaknya meledak di dalam pikirannya. Informasi aneh dan misterius dengan marah menyembur keluar seperti air banjir, sebelum berubah menjadi baris demi baris mnemonik budidaya yang samar dan misterius. Ada yin dan yang dalam Buddha, ketika yin dan yang berpotongan, mereka membentuk Buddha yang agung. Suara nyanyian yang tampaknya kuno terdengar di benak Mu Chen, menyebabkan mnemonik kultivasi yang tidak dapat dipahami orang biasa mengalir ke dalam hati Mu Chen. Pada saat ini, pikiran Mu Chen mulai perlahan tenang, tenggelam ke dalam mnemonik budidaya yang rumit dan samar. Nyanyian kuno tampaknya bergema cukup lama, namun tampaknya berlanjut hanya sesaat. Dengan nyanyian kuno, pikiran Mu Chen mendapatkan kembali kejernihannya. Dia mulai merenung cukup lama saat baris demi baris mnemonik rumit diingat dalam benaknya. Setelah beberapa saat, tangannya perlahan menyatu untuk membentuk segel. Kali ini, segel tangan agak berbeda dari yang dia buat saat melatih dan mengolah seni pagoda agung. Namun, orang bisa samar-samar melihat ada beberapa sisa yang serupa. Saat Mu Chen perlahan membentuk segel tangannya, pagoda bercahaya putih di dalam tubuhnya yang dikirim oleh Lingxi bergetar saat terbelah. Sebelum 1 menit gumpalan cahaya putih naik dari dalam, memasuki meridian Mu Chen. Itu adalah untaian energi spiritual. Apa yang membedakannya dari energi spiritual lainnya adalah cahaya teduh yang dibawanya, tampak seperti cahaya bulan yang tumpah, itu mengikuti meridian Mu Chen saat beredar di sekitar tubuhnya. Sama seperti energi spiritual berwarna putih beredar di sekitar meridian Mu Chen, ia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya sebenarnya sedang gelisah. Tampak seolah-olah mereka telah menerima semacam isapan yang tak terkendali, mereka berusaha untuk bergegas keluar dan melahap untaian energi spiritual berwarna putih ini. Tenang, gunakan mnemonik untuk menyingkat benih yin. Sementara Mu Chen kaget dengan perubahan tak terduga ini, tiba-tiba, raungan lembut terdengar di benaknya, menyebabkan kejutan mengguncang hatinya. Dengan tergesa-gesa, dia dengan paksa menekan agitasi energi spiritual, mengontrol untaian energi spiritual berwarna putih dengan pikirannya. Dia dengan paksa mengedarkannya dengan cepat dalam mnemonik yang mengalir dalam jalur meridiannya. Mengikuti sirkulasi energi spiritual berwarna putih, ukurannya semakin kecil. Namun, warna dan kilaunya tampak semakin cerah dan berkilauan. Selanjutnya, Mu Chen dapat merasakan bahwa mengikuti setiap revolusi, dia secara bertahap dapat mulai mendapatkan kendali atas untaian energi spiritual berwarna putih itu. Perasaan dingin terasa sedingin es, menyebabkan keadaan pikirannya tampak jernih dan cerah. Ketika ukuran stand berwarna putih dari energi spiritual menyusut ke ukuran minimum absolutnya, raungan rendah yang ganas terdengar dari hati Mu Chen. Detik berikutnya, sinar cahaya putih mekar keluar. Setelah menyebar, setitik cahaya putih diam-diam melayang di dalam, tampak seperti biji. Mu Chen menghela nafas lega, ini adalah langkah pertama dari pelatihannya. Selama dia berhasil memadatkan benih yin, dia akan benar-benar dapat menggabungkan gulungan yin dan yang dari seni pagoda besar. Dari situ, dia akan mampu menyingkat energi spiritual yang terdiri dari yin dan yang. Jiwa surgawi yang duduk di dalam Aurasea mengangkat tangan kecilnya ke atas, dengan isyarat lembut. Setitik cahaya putih langsung melolong di meridian tubuh Mu Chen, mengebor langsung ke Aurasea, itu melayang di depan jiwa surgawi, berputar-putar saat berputar di tempat. Meludahkan gumpalan udara putih, jiwa surgawi membentuk segel tangan, yang bukan dari yang Scroll of the Great Pagoda Art, tapi dari Yin Scroll. Saat jiwa surgawi di dalam tubuh Mu Chen membentuk segel tangan gulir yin, kekuatan hisap yang kuat langsung meletus dari dalam tubuhnya. Saat ini terjadi, kabut spiritual yang lebat langsung melonjak keluar, menutupi langit. Berubah menjadi sinar energi spiritual,
mereka melolong, sebelum mengalir tanpa henti ke tubuh Mu Chen. Gumpalan kecemerlangan putih samar terpancar dari tubuh Mu Chen, muncul agak lembut dan dingin. Itu adalah fluktuasi energi spiritual yang sama sekali berbeda dari yang terpancar dari Mu Chen sebelumnya. Saat energi spiritual memasuki tubuh Mu Chen, mereka beredar di sekitar meridiannya, langsung berubah menjadi untaian energi spiritual berwarna putih, sebelum akhirnya memancar ke dalam biji yin berwarna putih kecil yang melayang di depan jiwa surgawinya. Karena terus bertambah besar, Mu Chen memerintahkan dua jenis energi spiritual untuk bergabung bersama. Dia membutuhkan mereka untuk mencapai tahap keberadaan bersama. Jika tidak, untaian energi spiritual berwarna putih itu akan menjadi makanan bagi energi spiritual hitam yang ada di dalam tubuhnya. Hanya ketika putih dan hitam dapat mencapai keseimbangan, mereka dapat bergabung dengan sempurna. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Mu Chen adalah memelihara dan memperkuat benih yin. Namun, itu jelas masih membutuhkan sedikit waktu. Untungnya, Mu Chen masih punya waktu 3 bulan penuh untuk melakukannya. Setelah menyerap dengan gila-gilaan selama periode waktu itu, dia seharusnya bisa memelihara yin itu. Di luar, Lingxi melihat ke arah Mu Chen, yang dengan rakus menyerap energi spiritual dunia, sebelum menganggukkan kepalanya. Dari kelihatannya, benih yin Mu Chen telah berhasil dipadatkan. Langkah selanjutnya adalah baginya untuk memeliharanya. Energi spiritual yang luas dan tak terbatas yang memancar dari arai spiritual konvergen peringkat ke-8 seharusnya cukup untuk mempercepat langkah ini. Namun, ingin berhasil mengolah seni pagoda hebat ini sepenuhnya tidak sesederhana itu. Secara alami, itu hanya bisa bergantung pada Mu Chen. Namun, saat ini dia perlu melakukan beberapa persiapan. Kilatan samar berkilau di mata indah Lingxi. Mengambil napas, dia berdiri, dan dengan gerakan tubuhnya yang mempesona, dia melesat ke udara. Ruang di sekitarnya mulai melengkung dan terdistorsi saat banyak sosok muncul darinya. Mereka adalah Dekan Taichang, Penatua Zutian dan 4 penatua duduk surgawi lainnya. Elder Lingxi ini adalah hal-hal yang Anda minta, kata Din Taichang, tersenyum ke arah Lingxi. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa sinar cahaya melesat ke arah yang terakhir, sebelum berhenti di depannya, melayang. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan melihat benda-benda aneh yang menyerupai papan catur dan cangkang kura-kura di antara sinar-sinar itu. Barang-barang itu harus menjadi alat spiritual yang unik. Meskipun mereka tidak memiliki atribut ofensif yang kuat, mereka memiliki kemampuan yang unik. Melihat secara detail ke alat spiritual itu, Lingxi mengangguk, sebelum berbicara dengan lembut. Terima kasih banyak, Dekan, namun, saya mungkin perlu menyusahkan Anda semua untuk membantu selama periode waktu ini. Mendengar itu, Penatua Zutian dan penatua lainnya saling pandang saat keraguan muncul di mata mereka. Lagi pula, sejak mengenal Lingxi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Lingxi meminta bantuan mereka. Apakah itu untuk Mu Chen? Tanya Din Taichang dengan senyum tipis, menunjuk ke arah Mu Chen, yang saat ini terbungkus dalam energi spiritual yang menutupi langit. Melihat itu, Lingxi dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata, Mu Chen sedang berlatih seni. Namun, begitu dia berhasil, itu mungkin dirasakan oleh beberapa orang. Oleh karena itu, saya membutuhkan kekuatan dari kalian semua untuk menyelimuti arah spiritual untuk mengisolasi dia. Mendengar kata-kata itu, Din Taichang dan yang lainnya langsung melongo. Dia akan dirasakan oleh beberapa orang. Orang seperti apa yang akan begitu tangguh? Mampu merasakan sesuatu hanya dengan mengolah beberapa seni. Ini adalah masalah yang diinstruksikan kepada saya oleh Bibi Jing. Saya harap Anda dapat bekerja sama sepenuhnya dengan saya dalam hal ini, Din, kata Lingxi dengan wajah serius. Mendengar dua kata, Bibi Jing, wajah Dekan Taichang dan yang lainnya berubah agak serius. Hari itu, karena ibu misterius Mu Chen, kejutan yang diberikan kepada mereka sangat berat. Karena itu adalah instruksinya, mereka secara alami tidak akan berani menunjukkan ketidakpedulian tentang hal itu. Tenanglah, Penatua Lingxi. Mu Chen adalah murid dari Akademi Spiritual Surga Utara kami. Terlepas dari masalah apapun, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Din Taichang menjawab tanpa bertanya lagi. Sejak kemunculan ibu misterius Mu Chen, itu menunjukkan bahwa yang terakhir memiliki latar belakang yang cukup.
Namun, bukan karena penasaran, Din Taichang tahu bahwa mengetahui beberapa hal mungkin bukanlah hal yang baik. Mendengar itu, Ling Si tersenyum tipis, sebelum membungkuk hormat. Ling Si, terima kasih kalian semua. Terima kasih telah menonton.